an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi amin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah, melanjutkan tentang pembahasan yang kemarin telah dibahas tentang kalam, yaitu al-kalamu huwa al-lafdu al-murakabu al-mufidu bil wadi. Sekarang membahas selanjutnya yaitu adalah jumlah atau macam-macam kalimat. Jadi di dalam kalam tersebut ada unsur kalimatnya. Wa aqsamuhu, bismillahirrahmanirrahim, wa aqsamuhu salah satun. Jadi kalimat itu jumlahnya ada 3. Ismun yang pertama isim, wa fi'lun dan yang kedua kalimat fi'il, wa harfun dan yang ketiga kalimat huruf. Yakni anna ajza al-kalami allati yata'allafu minha salah satu aksami. Yang dimaksud adalah bagian-bagian dari kalam itu tersusun dari 3 macam. Yang pertama al-awalu al-ismu. Jadi yang pertama adalah kalimat isim. Wa kalimatun dalat alal makna fi nafsiha walam taktarin bi zamanin wat'an. Yang dimaksud kalimat isim adalah kalimat yang menunjukkan pada makna di dalam dirinya sendiri yang tidak bersamaan dengan waktu. Ka zaidin wa ana wa hada, seperti lafadz zaidin, lafadz ana dan lafadz hada. Jadi di dalam kalimat zaidin itu hanya ada unsur makna tanpa ada unsur waktu. Berbeda halnya lagi nanti kalau ada unsur makna dan ada unsur waktu, itu bisa disebut kalimat lain. Ya, nanti pembahasannya adalah di kalimat berikutnya. Namun kalau ada isim tetapi mempunyai makna waktu, itu juga bisa dikategorikan kalimat isim, karena maknanya itulah mempunyai waktu. Asalnya al-fi'lu, yang kedua adalah kalimat fi'il. Wa huwa kalimatun dalat ala makna fi nafsiha waqtaronat bi zamanin wat'an. Kalimat fi'il adalah kalimat yang menunjukkan pada makna dirinya sendiri. Waqtaronat bi zamanin wat'an, dan mempunyai kebersamaan dengan zaman. Tadi kalau kalimat isim itu hanya makna tanpa ada zaman. Beda dengan kalimat fi'il, ada makna dan ada zaman. Seperti contoh fa'ala, itu adalah fi'il madhi. Fa'ala artinya adalah bahasa Jawa wis agawe sopo wong lanang siji. Di dalam kata-kata wis itu adalah mempunyai makna waktu, zaman waktu yang lampau atau telah terlewati. Punya waktu dan punya makna, itulah kalimat fi'il. Wa intalatil kal kalimatu ala zamani madin fahuwa al-fi'lu al-madi. Apabila kalimat tersebut menunjukkan zaman yang telah lewat, maka disebut fi'il madi. Nahwu koma, seperti contoh lafadz koma. Wa intalat ala zamanin yahtamilu hal wastiqbal wa ya al-fi'lu al-mudhari'u. Namun bila kalimat tersebut mempunyai zaman hal dan mempunyai zaman istiqbal, maka disebut fi'il mudhari'. Jadi tadi fi'il madhi mempunyai zaman yang telah terlewati. Sekarang kedua adalah fi'il mudhari' mempunyai zaman sekarang dan zaman yang akan datang. Contohnya apa? Nahwu yakumu, seperti lafadz yakumu. Yakumu itu bisa diartikan sekarang berdiri atau akan berdiri. Jadi ada makna halnya dan ada makna istiqbalnya. Wa intalat ala talabi syai'in fil mustaqbali fahuwa fi'lul amri.
Dan jika menunjukkan makna tuntutan sesuatu dengan waktu istiqbal akan datang, fahiya fi'il amri, maka itu disebut fi'il amar. Nahwu, contohnya apa? Kum, berdirilah. Berdiri itu adalah maknanya, lah itu adalah tolabnya. Dan realisasi pemberlakuan berdiri itu setelah pengucapan. Jadi realisasi dari tolab tersebut setelah adanya pengucapan. Itulah yang dimaksud mustaqbalnya. Dilakukannya akan datang. Asalisu al harfu, yang ketiga, kalimat tadi ada kalimat isim, ada kalimat fi'il, dan yang ketiga adalah kalimat huruf. Asalisu al harfu, yang ketiga kalimat huruf. Kalimat huruf apa? Wa huwa kalimatun dalla ala makna fi ghairiha. Yaitu adalah kalimat yang dapat menunjukkan makna dengan disusun dengan kalimat lainnya. Jadi maknanya itu tidak akan sempurna tanpa berpasangan dengan kalimat lain. Seperti contoh fi mana di dalam. Nah, di dalam itu kan orang masih bingung. Maka kalau fit dari di dalam rumah, maka maknanya itu akan sempurna bila disusun dengan kalimat lain. Nahu ila wahal walam. Seperti contoh ila, contohnya hal dan lam. Wa qaluhu ja'a li makna. Dan datangnya karena makna, yakni bi anal harfa la yakunu lahu dakhala fi ta'lifil kalami ila ida kana lahu makna. Kahal walam. Fa inna hal maknaha istifham. Maka hal tersebut adalah mempunyai makna istifham. Walam maknaha an-nafyu, dan lam mempunyai makna nafi. Nafi itu tidak. Fa ilam yakun lahu makna la yadkhulu fi tarkibil kalami. Ka hurufil mubani, seperti huruf-huruf yang mabni. Nahwu za zaidin, seperti lafaz za-nya lafaz zaidin. Huruf za itu tidak punya makna. Jadi yang dimaksud kalimat huruf di sini adalah kalimat huruf yang punya makna, bukan kalimat huruf yang tidak punya makna. Seperti za-nya lafaz zaidin itu huruf tapi tidak punya makna. Wa ya'uhu wa daluhu. Fa inna kulan, maka masing-masing dari tersebut za, ya dan dal harfun mabniun la harfa makna, yaitu adalah huruf yang mabni, bukan huruf untuk didatangkan menjelaskan makna atau membawa makna. Jadi huruf niku ada huruf yang punya makna seperti hal, mempunyai makna istifham, dan huruf yang tidak punya makna seperti huruf hijaiyah, alif, ba, ta, itu adalah huruf hijaiyah yang datangnya tidak membawa makna. Fal ismu, nah dari tiga kalimat tersebut maka bisa diketahui melalui tanda-tandanya. Maka yang pertama kalimat apa? Kalimat isim. Yang kedua tadi kalimat apa? Kalimat fi'il. Yang ketiga tadi kalimat apa? Kalimat huruf. Maka kalimat isim itu bisa dibedakan dengan kalimat fi'il dan kalimat huruf melalui tanda-tandanya. Maka dijelaskan fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wa lami wa hurufil qasami. Maka isim itu dapat diketahui dengan huruf jar, i'rab jar, tanwin, kemasukan al atau alif lam. Itu adalah tanda-tanda kalimat isim. Seperti contoh apa? Zaidun. Zaidun itu kalimat apa? Kalimat isim. Tandanya apa? Tanwin.
Semisal alhamdulillah, alhamdu kalimat apa? Kalimat isim, tandanya al. Contoh lagi ar-Rahmani, kalimat apa itu? Kalimat isim, tandanya al. Nah, itu memasang al pasti itu kalimat isim, tidak ada ceritanya fi'il bertanwin. Jadi di dalam kalimat isim itu ada tanda-tanda yang pasti ada tanda-tanda yang sering ada tanda-tanda yang jarang ada. Yang pasti ada itu adalah al dan tanwin, itu senantiasa ada. Nah, adapun yang lainnya yang sifatnya sering ada seperti mudhof, tapi di sini mudhof tidak dimasukkan. Padahal mudhof itu adalah merupakan ciri khas di dalam kalimat isim. Nah, dengan bukti apa? Dengan bukti ketika isim ghairu munsharif menjadi mudhof, maka ghairu munsharifnya hilang. Itu adalah sebagai bukti bahwasanya mudhof itu pun mudhof bisa dimasukkan ke dalam tanda kalimat isim. Yakni anal isma yatamayazu anil fi'li wal harfi bil khafdi. Yang dimaksud di sini adalah apa? Isim dapat dibedakan dengan fi'il dan huruf dengan tanda i'rab jar. Nah, i'rab jar niku terkumpul ten lafat atau dikumpulkan di lafat bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi itu adalah majrur, Allahi itu adalah mudhof ilaih, ar-Rahmani adalah tabe. Jadi i'rab jar niku bismillahirrahmanirrahim. Nahwu marartu bi zaitin. Marartu bi zaitin. Yang menjadi contoh adalah lafaz bi zaitin. Bi-nya itu adalah huruf jar, zaidinya adalah kalimat isim. Jadi pastikan setelah huruf jar berupa kalimat isim. Wa gula mi zaitin, dan lafaz gulami zaitin. Gulamnya di sini adalah juga kalimat isim dengan tanda i'rab jar, dan zaitin juga kalimat isim dengan tanda i'rab jar. Walaupun menyandang tanda yang lainnya tanwin. Fa zaitun majrur bil ya, dan lafaz zaitin tersebut dijarkan dengan menggunakan ba, bukan ya, itu ba, bil ba'i kelawan ba atau dengan ba. Wa gulamun ismun li wujudil khafdi, dan lafaz gulam adalah kalimat isim karena adanya i'rab jar. Wa tanwini, dan juga karena adanya tanwin. Nahwu zaidun wa rajulun, seperti contoh zaidun rajulun, fa zaidun wa rajulun kulun minhuma ismun li wujuditan winifi. Lafaz zaidun dan rajulun kedua-duanya merupakan kalimat isim karena ada tanwin. Jadi rajulun atau rajulin atau rajulan itu kalimat isim karena tanwin. Namun perlu digarisbawahi, yang namanya tanwin dan al itu tidak bisa dikumpulkan. Nggak iso al dan tanwin berkumpul. Wa tanwin nun sakinatun talhaqu akhir lafdon la khottan. Nun tanwin itu adalah apa? Nun mati yang berada pada akhir lafaz, tidak berupa tulisan. Jadi hanya ada suaranya tanpa ada tulisan. Itulah yang dimaksud tanwin, atau yang sering kita katakan adalah tanwin apa? Apa tanwin itu? Suara nun mati. Ini kan bahasa lainnya adalah wat tanwinu nunu sakinatun talhaqul akhirah lafdon la khotton. Itu bahasa lainnya. Kalau bahasa sederhananya kita adalah suara nun mati. Wa dukhulil alifi walami, dan kemasukan alif lam. Jadi berarti tandanya berarti dibahas adalah ada i'rab jar, ada al sekarang. Nahwu ar-rajul wal hulam fakulu minhuma ismun li dukhulil al. Ar-rajul dan al-hulam itu masuk kalimat isim karena ada al. Wa harful khafdi,
dan huruf jer. Nahwu marartu bi Zaidin wa rajulin. Fakulun minhuma ismun. Jadi lafaz bi Zaidin wa rajulin keduanya termasuk kalimat isim. Kenapa? Liduhulil harfil khafdi. Karena kemasukan huruf jer. Wahia ba. Huruf jernya itu apa? Yaitu huruf ba. Alaihima summa dzakara jumlata min hurufil khafdi. Kemudian musonef menyebutkan secara global huruf-huruf jer. Jadi kalau ada perinciannya yang biasa kita jumlahkan ada 20 itu rinciannya, tetapi di sini di awal-awal membahas huruf jer secara global atau jumlah secara belum rinci. Fakola wahya min wa ila. Termasuk huruf jer adalah min ila. Nahwu sirtu min basroti minal basroti ilal kufati. Yang jadi contoh adalah minal basroti ilal kufati. Sirtu saya berjalan dari Basro sampai ke Kufah. Jadi kota Basro dan kota Kufah. Kalau kota apa negara kurang paham aku Basro Kufah itu. Ora tau rono aku. Nggak salah ya maklum lah. Ya gini ya dari Malang ke Surabaya ngono wae. Fakulun minal basroti wal kufati ismun. Maka masing-masing lafaz Basro dan Kufah kalimat isim liti kholimin ala awali. Karena kemasukan min pada contoh awal. Wa ila alasani dan kemasukan ila terhadap contoh yang kedua. Selanjutnya adalah wa'an. Huruf jer selanjutnya an. Nahwu Roma itu as-sahma anil kausi. Nah, contoh Roma itu as-sahma anil kausi. Di situ ada an terus al kausi. Itu annya huruf jer, al kausinya kalimat isim. Fal kaus ismun lidukhuli an alaih. Maka lafaz kaus tersebut dikatakan kalimat isim karena adanya huruf jer an. Wa ala nahwu raqibtu alal farasi. Saya menunggang di atas kendaraan atau kuda. Transportasi bahasa sekarang. Fal farsu ismun lidukhuli ala. Maka lafaz faras itu adalah kalimat isim karena kemasukan huruf jer ala. Wafi dan huruf jer selanjutnya adalah huruf fi. Nahwu al-ma'u fil kuzi. Maksudnya adalah air ini berada di dalam kendi atau di dalam cangkir atau apalah bahasanya kus itu. Falkus ismun lidukhuli fi alaih. Maka lafaz kus tersebut kalimat isim karena kemasukan huruf jer fi. Warubba nahwu rubba rajulin karimin laqaituhu. Farajulin ismun lidukhuli rubba alaih. Maka lafaz rajul tersebut termasuk kalimat isim karena kemasukan huruf jer rubba. Wal ba. Selanjutnya huruf jer ba. Nahwu marartu bi Zaidin. Fa Zaidun ismun lidukhul ba. Lafaz Zaidin tersebut kalimat isim karena kemasukan huruf jer ba. Wal kaf. Selanjutnya adalah huruf jer kaf. Nahwu Zaidun kal badri. Fal badri atau fal badru ismun lidukhulil kafi alaih. Karena kemasukan huruf jer kaf. Walam nahwu al-malu li Zaidin. Fa Zaidun ismun lidukhulil lam. Maka lafaz Zaid tersebut adalah kalimat isim karena kemasukan huruf jer lam. Wa huruful qasami dan huruf-huruf qasam. Huruf qasam itu adalah huruf yang digunakan untuk sumpah. Wahya min jumlatil hurufil khafdi, yaitu adalah termasuk ke dalam huruf jer. Contoh wal asri. Nah, itu juga wawunya adalah wawu qasam termasuk huruf jer. Wastumila fil qasami dan digunakan untuk sarana qasam sumpah. Wahya al wawu wal ba'u.
wa ta'u. Yang mana pertama adalah huruf wawu, kedua adalah huruf ba, yang ketiga adalah huruf ta. Nahwu wallahi. Contoh wallahi. Nah, hi-nya itu Allah berarti kalimat isim karena kemasukan huruf jar berupa huruf qasam. Wa billahi wa tallahi. Falafzu jalalati ismun li tukhli hurufil qasami alaih. Maka lafaz jalalah yaitu lafaz Allah itu termasuk kalimat isim karena adanya atau kemasukan huruf qasam. Jadi isim dapat diketahui dengan i'rab jar, tanwin, kemasukan alif lam dan huruf jar. Kalimat selanjutnya adalah fi'il wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wa saufa wa ta'ita nisisaki nati. Fi'il itu dapat diketahui dengan qad, terus sin dan saufa atau sering juga disebut huruf tanfis. Wa ta'ita nisisaki nati dan ta tanis sakinah. Yakni anal fi'la yatamayyazu anil ismi wal harfi bidukhuli qad alaih. Yang dimaksud adalah bahwasanya fi'il itu dapat dibedakan dari kalimat isim dan kalimat huruf dengan adanya qad. Wa tadkhulu alal madi, dan qad bisa masuk ke dalam fi'il madi. Seperti contoh qad qoma zaitun, atau yang sering kita dengar qad qomati sholah. Wa alal mudhari'i, dan juga bisa masuk ke dalam fi'il mudhari. Nahu qad yakumu zaitun. Yakumunya itu adalah kalimat fi'il, fi'ilnya fi'il mudhari. Kemasukan qad. Fakulun min qoma wa yakumu fi'lun. Namun secara kesimpulan masing-masing dari keduanya, baik itu pada fi'il madhi atau fi'il mudhari, itu adalah kalimat fi'il yang realitanya, kenyataannya bisa kemasukan qad. Wasin wasaufa yahtasoni bil mudhari'i. Dan sin saufa itu khusus kepada fi'il mudhari. Kenapa? Karena sin saufa itu menunjukkan zaman mustaqbal. Mustaqbal. Kalau fi'il madhi kan zaman madhi. Tidak bisa ke dalam fi'il madhi. Nahu sayakumu zaitun wa saufa yakumu zaitun. Nah, contoh apa sayakumu sufaha ning Quran ono. Terus saufata lamun. Nah, setelah sin dan saufa itu kalimat fi'il dan fi'ilnya fi'il mudhari. Fayakumu fi'lul mudhari. Dan lafaz yakumu fi'il mudhari li dukhuli sin wa saufa. Karena kemasukan sin dan saufa. Wa ta'ita nisis sakinati, dan ta'nis sakinah juga merupakan tanda kalimat fi'il yahtasu bil madhi yang dikhususkan di dalam fi'il madhi. Nahu qomat hindun. Itu qomat asalnya kan koma, komu, qomat. Nah, di situ ada taknya, tak tanis, maka dikatakan sebagai kalimat fi'il. Hindunya sendiri kalimat apa? Hindunya adalah kalimat isim. Tandanya apa? Tanwin. Faqoma fi'lul madhi li luhu kilta'i. Koma adalah merupakan fi'il madhi karena bertemu dengan ta. Li luhu kilta'i alaih. Wal harfu, sekarang kalimat yang ketiga adalah huruf. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilu ismi wala dalilul fi'li. Huruf adalah sesuatu yang tidak layak untuk dipasang tanda dari kalimat isim dan tanda dari kalimat fi'il. Nah, sehingga tandanya kalimat huruf itu apa? Ya bukan isim, bukan fi'il. Kalau peluangnya isim hilang, peluangnya fi'il hilang, yaitu huruf. Jadi nggak perlu dicari tandanya, karena tidak punya tanda itulah merupakan tandanya.
Nah kaya wong apa ora duwe bakat ya kuwi bakate. Yani anal harfa ya tamayyazu anil ismi wa fi'li bi an la yakbala syai'an min alamatil ismi wala syai'an min alamatil fi'li. Yang dimaksud huruf adalah kalimatnya bisa beda dengan kalimat isim dan fi'il dengan cara tidak menerima sesuatu dari tanda kalimat isim ataupun dari tanda kalimat fi'il. Seperti contoh hal itu pengen dicari tanwin ada, tidak ada. Alnya ada, tidak ada. Huruf jarnya ada, tidak ada. Terus ada apa? Sin, enggak ada. Ada qad, tidak ada. Tak taknis, tidak ada. Oh, berarti kalimat huruf. Wafi, walam. Fa innaha la taqbalu syai'an min dzalika fi min dzalika. Maka hal tersebut dan fi dan lam tidak menerima sesuatu dari tanda isim atau fi'il. Fa alamatuhu adamu qabuli alamati, yang merupakan tandanya adalah tidak bisa menerima tanda allati lil ismi wa fi'li, yaitu tanda dari kalimat isim atau kalimat fi'il. Itu berarti napa kalimat terbagi menjadi tiga. Kalimat ada tiga. Kalimat ada tiga, yaitu ada kalimat isim, kalimat fi'il, ada kalimat huruf. Kalimat isim sendiri ini hanya ada makna pertama. Makna tanpa ada waktu. Namun kalimat fi'il itu ada makna, ada zaman. Ada zaman. Ada makna, ada zaman. Nah, kalimat huruf memang datanya menggunakan makna, tetapi dia tidak bisa berdiri sendiri maknanya. Jadi kalimat ada kalimat isim, ada kalimat fi'il, ada kalimat huruf. Nah, isim ini dapat diketahui dengan apa? Yang pertama adalah berupa khafdun. Khafdun itu apa? I'rab jar. I'rab jar tadi terkumpul di dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua apa? Yaitu adalah tanwin. Tanwin seperti contoh zaitun. Yang ketiga apa? Yaitu adalah ada al berarti semisal alhamdulillah. Yang keempat apa? Yang keempat itu yaitu adalah huruf jar, yaitu perkara yang mengejarkan. Ini adalah tanda-tanda kalimat isim. Pertama di i'rab jar, kedua adalah tanwin, ketiga adalah al, yang keempat adalah kemasukan huruf jar. Ini. Terus fi'il juga ada tandanya, yaitu pertama adalah qad. Tanda fi'il di sini apa? Fi'il tandanya. Fi'il pertama tandanya qad. Terus sin. Terus saufa. Terus taknis sakinah. Ini adalah tanda-tanda dari fi'il. Terus huruf apa? Huruf bila tidak ada tanda isim dan tanda fi'il. Contohnya apa? Semisal contoh qad mati sholat. Nah, qad secara individual atau menyendiri ini dinamakan kalimat huruf secara individual ya. Jadi kalimat huruf
Qad adalah kalimat huruf. Coba qad dicari, ada nggak tanda dari kalimat isim? I'rab jar? Bukan. Ada tanwin? Tidak ada. Ada al? Tidak ada. Ada huruf jar? Tidak ada. Terus qad ini apa didahului oleh kalimat lain nggak? Tidak. Masuk qad. Nah, enggak. Terus ada sinyal? Tidak ada. Saufa? Tidak ada. Ada tak tanis? Tidak ada. Oh, ini berarti kalimat huruf. Terus komat. Komat di sini kalimat fi'il. Tandanya apa? Tandanya satu, kemasukan qad berupa huruf qad. Dua, kemasukan tak tanis yaitu komat. Loh, kok kasroh qad komati? Nah, ini ada namanya kaidah. Bila ada dua huruf mati yang bertemu, maka di salah satu hidupkan. Seperti contoh lam yakunil ladina kafaru, itu juga i'rabnya itu sebenarnya adalah sukun harokatnya, tetapi dikasroh karena untuk menyelamatkan, atau bisa disebut juga adalah harokat yang sifatnya penyelamat untuk tidak bertemunya dua sukun. Ini komat berarti kalimat fi'il karena satu kemasukan qad, dua jadi kita ambil contoh qad mati sholah. Qad di sini adalah kalimat huruf. Buktinya apa? Tidak ada tanda isim, tidak ada tanda fi'il. Terus komat ini adalah kalimat fi'il. Tandanya apa? Kemasukan qad dan memasang tanis. Terus as-sholah ini adalah kalimat isim. Kenapa? Karena memasang al. Terus lah sini enggak sukun kok, ini kasroh kok. Ini asalnya adalah sukun. Kenapa kok dikasroh? Karena untuk menghindari bertemunya dua huruf mati. Jadi harokat di sini adalah sebagai penyelamat agar tidak bertemu dua huruf mati. Jadi qad kalimat isim, komat kalimat fi'il, as-sholah kalimat isim. Kalimat isimnya ada al. Terus juga bisa dipastikan kalau ada lafadz atau kalimat yang memasang tak marbutoh, ya, yang seperti ini tak marbutoh, maka itu pasti kalimat isim. Oke, itu saja pembahasan tentang kalimat, pembagiannya, definisinya, beserta tanda-tandanya. Pembahasan berikutnya yaitu adalah tentang masalah i'rab. Jadi semoga bermanfaat. Atas semua kekurang tepatan saya mohon dimaafkan, dan kalau semisal punya waktu dibenarkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.